Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan fisika dasar kita dalam materi medan listrik, khususnya medan listrik oleh distribusi muatan. Jadi, secara umum kita sebelumnya kita sudah membahas tentang pengaruh definisi medan listrik dari sebuah muatan Q. Di sini akan menghasilkan medan listrik pada titik misalnya adalah R. Maka jika ada beberapa muatan Q1, Q2, dia akan memberikan kontribusi masing-masing dan menghasilkan resultan medan listrik sendiri. Nah, itu pun ketika konsep itu dipakai pada banyak kumpulan dari muatan-muatan, maka kita dapat melihat bahwa benda bermuatan itu memiliki distribusi muatan kontinu, ya, atau dapat dipandang sebagai sekumpulan muatan titik yang sangat banyak, ya. Jadi nanti masing-masing akan memberikan kontribusi, ya, masing-masing akan memberikan kontribusi terhadap medan listrik di titik A. Ini persamaan secara umum untuk notasi penjumlahan masing-masing muatan, interaksi atau medan listrik dari masing-masing muatan. Nah, karena dia adalah distribusi kontinu, maka muatan ini dapat dianggap sebagai elemen muatan atau deki, di mana deki itu bergantung pada dia bergantung pada distribusi muatan kontinunya. Jadi medan listrik di titik A itu sama dengan K integral deki per R kuadrat R topi. Ini adalah arah vektor. Tuh, ya. Jadi diintegralkan terhadap deki. Nah, kemudian muatan distribusi sendiri ada beberapa jenis, misalnya yang 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. 1 dimensi itu biasanya atau muatan distribusi untuk yang seperti kawat. Kalau 2 dimensi seperti plat, ini yang 1D, ini 2 dimensi, ini yang 3 dimensi. Ya, contohnya adalah batang bermuatan, misalnya kawat, gitu ya, di mana rapat muatannya yaitu lambda itu adalah Q per L. Ya, muatan total dibagi panjang. Ya. Kalau misalnya ini rapat muatan itu dalam persatuan luas, yaitu sigma itu sama dengan Q total dibagi luas permukaan. Sedangkan muatan untuk 3 dimensi yaitu rho, ya, itu adalah Q total dibagi volume. Ya, gitu. Contohnya adalah bola, silinder, kubus bermuatan, dan seterusnya. Ya. Nah, contoh misalnya kita lihat asumsinya cara pandangnya adalah kita punya kawat, ya. Kemudian kita ingin mencari di titik A. Berarti kawat ini nanti masing-masing bagiannya, ya, ini akan berkontribusi terhadap medan listrik yang dihasilkan. Misalnya dari awalnya ke sini, terusnya. Ya, maka kita harus hitung masing-masing kontribusinya, yaitu DEA, masing-masing DEA. Yaitu DEA sendiri adalah, ya, sama dengan K kali deki elemen muatan di sini dibagi jarak dari sini ke sini, ya, dari titik sini ke sini, ya, kemudian dikuadratkan, berarti ini adalah jarak dari sini, ya, dikalikan lagi dengan arahnya. Ini arah itu adalah vektor RA dikurangi XI. Jadi ini titik acuannya, dari titik acuan ke sini dikurangi XI, jadi panjang ini sebenarnya.
Panjang yang dari titik A ke deki. Yang ini nih. Ya, ini vektornya dibagi panjang vektornya, sama aja dengan ini. Ya, atau bahasa lainnya DEA itu sama dengan K deki per RA dikurangi XI pangkat 3. Sekarang bukan lagi pangkat 2 tapi pangkat 3. Ya. Bukan asumsi ya, karena yang ini dengan yang ini itu sama besarnya. Jadi X pangkat 3 ini adalah vektor. Sedangkan ini adalah vektor dari deki ke A. Deki ke titik A, gitu ya. Nah, sekarang deki sendiri ya, maaf. Maka medan listrik total di A itu adalah bentuk integral dari DEA. Atau kita integralkan dari batang, integral batang ya, mulai dari anggaplah misalnya minus tak berhingga sampai tak berhingga, atau minus L sampai L, minus L per 2 sampai L per 2, ya, atau minus tak berhingga sampai tak berhingga, ya, tergantung dari batasnya nanti. Nah, coba perhatikan karena kita integralkan terhadap deki, di mana dekinya sendiri dia adalah bergantung pada posisi juga. Ya, posisi apa? Posisi XI. Maka kita harus cari ya. Dekinya berapa gitu. Nah, cara mudahnya adalah cara termudahnya kita cari dulu deki. Deki itu ini adalah ini coba perhatikan integral ini, yang ini nih ya, bagian ini sebenarnya adalah vektor ya, vektor posisi yang ini, posisi ini. Jadi posisi A itu adalah XA atau YA, atau panjang RA itu adalah ini. Maka kalau kita perhatikan karena dia dikurangi XI ya, ini XA, I, YA, Z ya, XI topi gitu ya, RA dikurangi XI topi, maka dia akan jadi XA minus X kali I topi tambah YA J. Ini sebenarnya arah X, ini arah Y gitu. Nah, kemudian deki juga sama dengan lambda dx. Ya, kita lihat, perhatikan bahwa integral berarti bergantung pada ini, konstanta rapat muatan dikalikan dx dikalikan vektor posisi gitu, dibagi besar jaraknya. Kemudian kita integralkan ya. Kita perhatikan bahwa ya, coba perhatikan ya, kita lihat dulu. Kita pisahkan ternyata. Kita pisahkan yang unsur XI ini dan vektor arah I dan vektor arah J. Coba kita perhatikan bahwa integralnya bentuknya seperti ini ya. Atau bahasa lainnya gini, kan dia batang nih, kemudian di titik ini, di titik A. Dari titik sini misalnya ini adalah 0 ya, 0, ini adalah minus X, arah vektornya, vektor E nya adalah ke sini. Berarti kalau kita ubah, ini adalah Y1, ini adalah X1. Sedangkan di sini ini adalah X saja. Di sini X, maka vektornya ke arah sini. Maka
kalau misalnya kita uraikan, ini adalah EX2, ini adalah Y2, gitu ya. Nah, coba perhatikan arah X dan arah Y, dia saling bertolak belakang, sehingga jika X dan minus X besar dari minus X dan X-nya sama, maka dia akan saling meniadakan. Mulai dari 0 sampai tak berhingga, 0 sampai minus tak berhingga, sebenarnya pada arah X dia akan habis. Dengan kata lain, dia akan jadi 0. Gitu. Ya. Sehingga integral pada arah X sebenarnya dia itu akan hasilnya sama dengan 0 nih, ini nih. Yang bagian ini. Kenapa? Karena integralnya searah itu akan saling meniadakan lah. Jadi yang tersisa hanya ada arah X. Coba perhatikan arah Y, maaf. Coba perhatikan juga yang bagian arah Y. Ya, itu batas integralnya itu kan minus L per 2 sampai L per 2. Ya, ini sebenarnya bisa diubah menjadi 0 sampai L per 2 dengan mengalihkan angka 2 di sini. Kenapa? Karena besaran antara medan listrik arah Y oleh 0 sampai L per 2 atau 0 sampai minus L per 2 besarnya sama. Jadi akan saling konstruktif. Kemudian kita dapatkan integralnya adalah, jadi dengan menurunkan bahwa X itu adalah YA tangen theta, dx sama dengan YA per cos kuadrat theta d theta, hasilnya adalah X kuadrat tambah YA kuadrat pangkat 3 per 2, hasilnya adalah YA pangkat 3 per cos pangkat 3 theta. Dengan ini didapatkan bahwa bentuk integral ini sama dengan 1 per YA kuadrat kali sinus theta mulai dari theta 1 sampai theta 2. Karena theta 1 sampai theta 2 itu artinya mulai dari 0 sampai pi per 2 sampai pi berarti ya, atau dari minus L per 2 sampai L per 2, maka hasilnya adalah ini. Ya. Atau EA itu sama dengan K, ini harusnya ada lambda. Ada lambda kali 2L per YA akar L kuadrat plus 4YA kuadrat. Ya. Ya. Di sini harusnya ada lambda. Ya. Ini kurang. Nah, ada beberapa kondisi ekstrim, misalnya jika panjang kawat tak berhingga atau L sama dengan tak berhingga, sehingga EA bisa disederhanakan menjadi K 2L per YA kali L dalam kurung 1 tambah 4YA per L kuadrat YA kuadrat per L kuadrat pangkat setengah, dan yang ini hasilnya sama dengan 1 ya, arahnya J. Berarti lambda 2L per YA kali L dalam kurung 1 tambah 4YA kuadrat per L kuadrat. Ini sama dengan 1. Kenapa? Karena L-nya sangat besar. Ya, kemudian L-nya bisa dicoret. Sehingga EA sama dengan K lambda per YA. Ya. Kemudian arahnya adalah J. Ini adalah medan listrik untuk batang dengan panjang tak berhingga. Jadi bergantung pada lambda per YA. Oke.
Nah, bagaimana kalau distribusi muatannya cincin? Ya, distribusi muatan cincin sebenarnya secara harfiah mirip dengan apa istilahnya, dengan kawat biasa, cuma bedanya adalah kawatnya dalam bentuk melingkar, ya. Maka DE itu dapat dianggap hasil dari kontribusi dari DS ini. Ya, DS sama dengan dq per R kuadrat, ya, atau K sama dengan lambda DS per R kuadrat panjang ini R kuadrat tambah Z kuadrat untuk menghasilkan R kuadrat yang ini, R kecil kuadrat. Kalau R kuadrat di sini sama dengan R kuadrat besar ditambah Z kuadrat. Nah, coba perhatikan ya bahwa arah DE itu arahnya theta terhadap sudut horizontal, terhadap vertikal, terhadap sumbu Z, ya dia ada sudut theta. Jadi terhadap sumbu Z, DE itu ada theta. Coba kita perhatikan DE, kontribusi dari DS itu, anggaplah DS-nya kita putar. Maka DE-nya juga seakan-akan berputar. Jadi seakan-akan berputar gini. Itu ya. Jadi kalau kita kumpulkan masing-masing, maka dia akan seakan-akan memutari membentuk kon ya. Nah, ketika DE itu dianggap dihitung dari satu bagian per bagian yang lain, maka ada unsur DE elemen DE yang lain yang bertolak belakang dengan DE yang sebelah sini, ya, besar tetanya juga sama, maka sumbu horizontal itu akan saling istilahnya destruktif ya, dalam artiannya E yang arah horizontal ya, yang pertama dengan E yang kedua itu akan saling menghilangkan, sehingga pada arah sumbu X lah ya, dia atau sumbu horizontal dia akan saling meniadakan, dan yang saling konstruktif hanya unsur atau elemen sumbu Z saja, DE cos theta ditambah yang lain DE cos theta juga dan seterusnya. Maka kita harus cari DE cos theta. Ternyata DE cos theta itu sama dengan K kali lambda Z DS per R kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 3/2. Ya. Nah, kita integralkan DE cos theta K lambda Z per R kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 3/2, dan kita integralkan terhadap DS. Ya. Kenapa? Karena DS itu dia bagian dari lingkaran. Mulai dari awal sampai memutar 136 derajat. Dan kita tahu karena dia adalah lingkaran, maka besarnya sebesar ya karena DS ini adalah sebesar lingkaran, maka dia adalah keliling lingkaran, yaitu 2pi kali R. Ya. Nah, coba kita perhatikan juga bahwa 2pi kali R kali lambda itu adalah ya 2pi kali R itu adalah keliling kali lambda, berarti ini adalah muatan total. Jadi lambda itu kan adalah muatan total per panjang total. Panjang totalnya adalah keliling lingkaran Q per 2pi R. Ya, maka Q-nya sendiri adalah lambda kali 2pi kali R. Nah, 2pi kali R kali lambda itu adalah Q. Maka E total untuk medan listrik oleh distribusi muatan cincin atau ring itu sama dengan K Q kali Z per R kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 3/2. Ya, itu adalah elemen untuk ring. Bagaimana kalau misalnya dia adalah tabung misalnya? Maka kita akan lihat dia integralkan terhadap besaran dz. Tapi itu nanti. Ya. Nah, ini adalah medan listrik oleh muatan cincin.
Kemudian bagaimana kalau distribusi muatannya adalah cakram? Maka DE itu pada titik P kan itu adalah sama dengan KZ dq per R kuadrat tambah Z kuadrat. R kuadratnya itu adalah sebenarnya untuk menggambarkan tentang jari-jari ring ya. Jari-jari masing-masing ring. Tetapi karena dia diintegralkan terhadap cakram, maka dq itu sebanding dengan 2pi R kali sigma kali dr. Berarti ini adalah keliling lingkaran dikalikan ketebalan, maka dia akan menjadi luas dari cakram, elemen cakramnya. Gitu ya. Ini adalah jadi luas. Ini keliling, ini adalah ini lebarnya. Ini panjang, ini lebar, maka jadi luas. Dikalikan dengan sigma, maka kita akan dapatkan muatan ya. Elemen muatan. Kita kalikan E sama dengan integral cakram DE. Berarti kita masukkan semua elemennya ya. K kali 2V sigma kali Z integral 0 sampai R, karena cakram mulai dari 0 sampai R. Ini komponennya adalah R, jari-jari ring ya, dikalikan ketebalan ring per R kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 3 per 2. Bentuk integral ini bisa disederhanakan lagi menjadi bahwa RdR ini, kalau kita menggunakan prinsip kalkulus, RdR ini bisa disederhanakan atau digambarkan sebagai setengah dr kuadrat plus z kuadrat. Kan kalau kita punya misalnya anggap U sama dengan U kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Z kuadrat, maka kita turunkan misalnya yang ruas kiri dan ruas kanan, maka kita dapatkan 2U du sama dengan terhadap R ya, 2R dr ya. Z-nya dianggap tetap ya, Z-nya dianggap tetap, maka hasilnya ini. Maka ya RdR sama dengan 2U du ya. Tuh, jadi intinya adalah RdR itu adalah berarti ini du kuadrat ya, du kuadrat sama dengan 2RdR, maka RdR itu adalah setengah du kuadrat atau R kuadrat tambah Z kuadrat ya. Hasilnya ini nilai integralnya dibatasi 0 sampai R, maka persamaan ini bisa disederhanakan menjadi sigma per 2 epsilon 0 kali 1 minus Z per akar R kuadrat besar ya, besar berarti jari-jari cakramnya, bukan jari-jari ring tapi jari-jari cakram dari 0 sampai R besar tambah Z kuadrat ya, atau sigma sama dengan sigma per 2 epsilon 0 dikali 1 minus Z per R. Nah, jika R-nya sangat besar ya, R-nya cukup besar dibandingkan Z, maka notasi ini akan sama dengan 1 ya, atau ya, ini sama dengan 1, Z per R nya juga sama dengan 0. Maka untuk
cakram yang sangat lebar, ya, cakram yang sangat lebar, maka E-nya itu sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Artinya medan listrik pada cakram yang sangat lebar, medan listriknya seluruhnya ke atas dan seragam, ya, sesuai dengan distribusi muatannya. Ya, jadi kalau untuk ketika cakramnya sangat lebar atau Z lebih besar dari R lebih besar dari Z, maka Z per R-nya sama dengan 0 atau 1 per akar 1 tambah Z kuadrat per R-nya ini juga sama dengan 1. Sehingga medan listrik untuk itu cakram yang sangat lebar, maka E-nya sama dengan sigma per 2 epsilon 0 yang tadi sudah dijelaskan. Jadi intinya medan listrik di cakram yang sangat lebar maka dia akan sama dengan atau merata lah, uniform, ya, sesuai dengan distribusi muatan di cakram tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sekarang misalnya kita manfaatkan cakram atau pelat bermuatan. Ketika ada pelat bermuatan, ya, maka dia akan memiliki medan listrik. Ya, medan listrik. Jadi misalnya muat cakram positif dan cakram negatif. Maka muatannya, ya, medan listrik dari cakram bermuatan ini akan merata uniform, ya. Searah dari cakram bermuatan positif ke arah cakram bermuatan negatif. Nah, sekarang jika ada elektron, ya, jika ada elektron dengan kecepatan v, maka si elektron ini ketika bergerak di medan listrik ini, maka dia akan ketarik, ya. Misalnya di titik sini dia akan mengalami gaya titik sini, dan gayanya itu sebanding dengan ini, ya, hukum Coulomb, ya. Hukum Coulomb atau gaya interaksi karena medan listrik, yaitu F sama dengan Q besar muatan kali E. Artinya apa? Artinya pada daerah medan listrik ini si elektron akan mengalami percepatan, yaitu massa elektron kali percepatan sama dengan Q kali E. Sehingga percepatannya itu adalah Q kali E per massa elektron. Ya, dia tetap berjalan ke sini dengan kecepatan 0, kecepatan VI gitu, ya. Tetapi dia juga dipercepat ke arah ke arah medan listrik ini gitu. Sehingga dia akan gerakan yang akan seakan-akan dia bergerak secara parabola, ya. Karena dia bergerak sumbu horizontalnya dia kecepatan konstan, tapi sumbu vertikalnya dia dipercepat gitu. Ini percepatan pada arah vertikalnya. Oke. Ya. Contoh misalnya ini. Elektron bergerak dalam medan listrik E 10 Newton per Coulomb dengan laju awal 2 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Berapa jarak tempuh sebelum berhenti sesaat? Ya. Cara tahunya adalah gimana? Ya. Ya, V itu sama dengan V sama dengan V0 minus A kali T, atau S sama dengan ya.
E sama dengan V0T minus setengah AT kuadrat. Masukkan persamaan ininya. Jadi T sama dengan V0T total ya. Sama dengan V0 per A. Masukkan, jadi E sama dengan V0 kuadrat per A minus setengah kali A V0 kuadrat per A kuadrat. Coret-coret. Sama dengan jarak ininya adalah V0 kuadrat per S per 2A. Oke. V0 kuadrat per 2A. Jadi jarak tempuhnya adalah V0 kuadrat per 2A. A-nya itu sendiri adalah QE per massa elektron. Muatan kali E per massa elektron, berarti massa elektronnya ke atas. Atau ya, tinggal masukkan M-nya itu adalah masanya itu adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kali V0 kuadrat 2 kali 10 pangkat 6 kuadratkan dibagi 2 kali muatan elektron 1,62 kali 1,602 sebenarnya kali 10 pangkat minus 19. Medan listriknya adalah 1000. Cari, maka kira-kira kita akan dapatkan berapa ya? Kita hitung coba. Ini 9 berarti 18 kali 10 pangkat minus 31 tambah pangkat 12. Berarti 10 pangkat minus 19 bagi 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Coret-coret. Hasilnya 18 bagi 3,2. 5, berapa ya? 5, 6 5 ya 5 16 22 bagi 2 kira-kira 5,6 meter ya, kira-kira 5,6 meter jarak yang ditembus sebelum berhenti sesaat ya. Oke, lanjut. Oh iya benar. Oh salah ya. Kok Q kali E 0 kuadrat kali massa. Ini yang salah. Sama sih sebenarnya. Ini 1 tambah 12. Oke, nanti kita cek lagi ya. Mungkin ini yang benar. Nah, sekarang bagaimana ketika dipol listrik berada dalam ruang permedan listrik? Ya, ternyata dipol tersebut akan mengalami momen gaya, ya, yang akan membuat momen dipol sejajar medan listrik. Jadi artinya gini, ketika ada medan listrik yang warnanya pink ini, maka muatan minus ini akan ketarik ke arah sumber, ya, maka menghasilkan F2. Kemudian
Yang muatan positif itu akan mengalami gaya juga, sejajar atau searah medan listrik, gayanya F1. Maka si momen itu akan seakan-akan ketarik, ujung-ujungnya secara berlawanan. Maka si momen yang tadinya tegap, anggaplah tegap, misalnya arahnya ke sini, vektor P-nya, maka dia akan bergeser sebesar theta. Ya, sebesar theta, atau justru kalau misalnya medan listriknya sangat kuat, maka dia theta-nya itu akan mendekati 0. Dan momen gaya pada dipol itu adalah kita anggap sebagai, karena momen ya berarti tau itu adalah R, ya. R itu adalah jarak atau besar jarak momen yang disebut kemarin kita bahas sebagai D, R, vektor R dikali F, yaitu ini adalah vektor D dikroskan, bukan dikalikan, dikroskan terhadap F. F-nya itu adalah besar muatan kali medan listrik. Ya. Atau ini adalah besar momen dikroskan terhadap P. Jadi kalau misalnya kalau dia tegak, maka momennya itu sangat besar. Tapi kalau momen awalnya sudah horizontal terhadap medan E, maka dia akan taunya itu akan 0 gitu. Ya. Jika dipol berputar dengan sudut sebesar d theta, maka usaha untuk memutar si dipol itu gitu ya, sebesar minus tau kali d theta atau minus P momen magnet kali E kali sinus theta d theta. Karena usaha sama dengan minus perubahan energi potensial, maka du sama dengan minus dw atau sama dengan PE kali sinus theta d theta. Besar usahanya itu mulai dari theta 0 pada saat awal sampai theta diintegralkan terhadap du ya. Du itu diintegralkan dari theta 0 sampai theta. Kita integralkan, hasilnya adalah U sama dengan minus P kali E kali cos theta ditambah U0 atau energi pada saat awal. Ya, sehingga jika misalnya theta 0-nya dipilih sebesar 90 derajat dengan energi awalnya sama dengan 0, maka energi akhirnya ya, usaha yang dibutuhkan ya. Usaha yang dibutuhkan itu adalah minus P kali E kali cos theta atau minus P vektor vektor P didotkan terhadap E. Ya. Dan nilainya nanti akan skalar. Usaha itu adalah skalar. Hanya besarnya saja. Oke. Contohnya adalah molekul air misalnya. Ya. Misalnya dipolnya adalah 6,2 kali 10 pangkat minus 30. Berapakah momen gaya maksimum jika berada medan listrik sebesar 1,5 kali 10 pangkat 4? Maka tinggal didotkan saja. E didotkan terhadap P didotkan terhadap E. Di 6,2 kali 10 pangkat minus 30 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Gitu ya. Hasilnya kira-kira sebesar maaf, ini 1,5. 1,5 kali 6,2 kali 1,5 0 bawah 1 31 2 6. Berarti 9,3 kali 10 pangkat 10 pangkat berapa ini? 26 Newton meter. Ini usahanya ya. Maaf, ini usaha. Kalau misalnya momennya itu ya berarti ini nggak ada keterangan jarak deh, besar ukuran dari atomnya ya, molekul H2-nya. Oke, kita lewat saja ya.
Ini taunya. Ya, tau maksimalnya adalah 9,3 kali 10 pangkat minus 26 Newton meter. Oh, ini taunya ya tadi, bukan usaha, tau. Ya. Sedangkan usahanya adalah E cos theta P kali E cos theta. Berarti dikali 2, maaf ya. Karena mulai dari 0 sampai 180 berarti dikali 2. 9,3 kali 10 pangkat minus 26 dikali 2 hasilnya adalah 1,9 kali 10 pangkat minus 25 ya. Oke, itu usahanya. Nah, latihannya silahkan kerjakan soal ini. Tentukan medan listrik di titik P. Kemudian juga tentukan medan listrik di titik P, di mana P-nya ini adalah sejajar dengan batang. Ya. Kemudian juga jika misalnya elektron ditembakkan pada daerah medan listrik seperti ini. Kemudian ini ada kurva potensial di pol listrik. Ya, kerjakan aja semampunya sebagai bukti kehadiran dalam perkuliahan kita. Ya, sebagai latihan ya. Ya, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.